Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Depok, beserta Bapak dan Ibu sekalian seluruh tamu undangan yang berbahagia, kembali kami ucapkan selamat datang di gedung BBPPT dalam acara peresmian Indonesia Digital Task House. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka transformasi digital menuju Indonesia Maju, Kementerian Kominfo memfokuskan pada infrastruktur dan konektivitas menuju kemandirian digital. Dan IDTH atau Indonesia Digital Task House merupakan salah satu laboratorium uji perangkat telekomunikasi digital yang terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara dengan alat ukur yang berstandar internasional. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Menko Polhukam Bapak Hadi Cahyanto,
Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko, Kepala BSSN Bapak Insa Siburian, Bapak Wakil Menteri Kominfo Bapak Nezar Patria, Kepala BRIN Bapak Laksana Trihandoko, merupakan transformasi dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau SDPPI Kementerian Kominfo. Berkat dukungan Bapak dan Ibu sekalian, saat ini IDTH mampu menjadi pusat pengujian perangkat digital terlengkap dan terbesar se-Asia Tenggara, sekaligus berstandar internasional. Pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan beberapa hal tentang perkembangan IDTH kepada Bapak Presiden. Yang pertama, IDTH saat ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih berkelas internasional untuk menguji fitur-fitur perangkat digital seperti fitur telekomunikasi radio frekuensi, electromagnetic compatibility, electrical safety, dan specific absorption rate atau SAR. Fasilitas pengujian ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengguna perangkat telekomunikasi di seluruh Indonesia, melakukan standarisasi produk ekspor maupun impor perangkat, serta menjamin interoperabilitas dan perlindungan interferensi antar perangkat. Perangkat yang diuji diantaranya laptop, ponsel, bluetooth, access point, televisi digital, HT, dan juga radar. Kedua, peresmian hari ini menandai penambahan kapasitas yang signifikan di IDTH. Pada tahun 2023 terdapat 644 fitur yang diuji di fasilitas ini. Seiring dengan penambahan, perlengkapan, dan pengembangan teknologi yang kami lakukan, kapasitas pengujian di tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 1.600 fitur. Sedangkan di tahun 2025 sampai 2026, IDTH diperkirakan mampu melayani pengujian hingga 5.000 fitur per tahun. Tidak hanya berperan sebagai pusat pengujian, tapi juga sebagai Center of Excellence perangkat digital, di mana kerjasama dengan berbagai kampus bisa meningkatkan pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi kemajuan teknologi digital. Kami juga berharap para praktisi, pakar, dan peneliti dapat berkolaborasi untuk melahirkan berbagai inovasi teknologi. Kami juga memberikan perhatian serius untuk memfasilitasi pelaku industri lokal dan UMKM agar dapat melakukan pengujian perangkat dan pengembangan inovasi dengan memanfaatkan berbagai peralatan yang ada di IDTH. Kalau untuk UMKM kita gratiskan, Pak Presiden. Jadi Pak, Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami mohon Bapak Presiden berkenan memberikan arahan agar IDTH dapat terus berkembang serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pengguna perangkat maupun para pemangku kepentingan dalam ekosistem digital. Kami juga memohon perkenan Bapak, Ibu, pimpinan DPR, para menteri dan pimpinan lembaga serta seluruh hadirin untuk senantiasa mendukung upaya Kementerian Kominfo dalam melakukan percepatan transformasi digital nasional sesuai arahan yang telah dimandatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami tentu berharap inisiatif konkret dalam rangka percepatan transformasi digital seperti ini mampu memperkokoh daya saing Indonesia di kancah global demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Hadirin yang berbahagia, guna menguji untuk melindungi negeri menuju kemandirian digital Indonesia, kita akan saksikan video profil Indonesia Digital Task House dalam tayangan berikut ini. Selamat datang di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Kami adalah lembaga terkemuka yang berdedikasi pada pengujian perangkat telekomunikasi digital dan kalibrasi alat ukur.
Dengan komitmen pada keunggulan dan inovasi, kami memastikan bahwa teknologi digital memenuhi standar kualitas dan keandalan tertinggi. Dengan bertambahnya jumlah perangkat teknologi digital di seluruh Indonesia, kami bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kemampuan fasilitas pengujian dan sumber daya manusia kami. Didukung dengan teknologi yang mutakhir, kami mampu menjalankan pengujian yang komprehensif untuk perangkat dan peralatan telekomunikasi. Kami ahli dalam berbagai layanan pengujian, termasuk safety, radio frequency, optic, specific absorption rate, electromagnetic compatibility, dan kalibrasi. Dengan pendekatan yang tinggi dan mematuhi standar internasional, kami melakukan penilaian menyeluruh untuk memvalidasi kemampuan perangkat telekomunikasi dan digital di berbagai platform dan teknologi. Pengujian tersebut tidak lepas dari 3 manfaat besar yang coba dihadirkan. Di antaranya, 1. Protect, yaitu melakukan perlindungan atau menjaga kesehatan dan keselamatan manusia dari ketidaksesuaian emisi perangkat yang berpotensi mengganggu. 2. Gain, yaitu menjalankan peran sebagai gerbang arus keluar masuk produk-produk elektronik ekspor maupun impor, termasuk membantu industri dalam negeri untuk dapat masuk ke dalam pasar global. 3. Spectrum Management, yaitu menjadi bagian dari satu kesatuan manajemen spektrum frekuensi nasional yang menjamin interoperabilitas dan perlindungan dari interferensi antar pengguna perangkat untuk meningkatkan user experience. Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Sejak berdiri di tahun 1999, BBPPT mempunyai keinginan untuk menjadi laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi bertaraf internasional. Kami mempunyai komitmen untuk mampu meningkatkan kualitas pengujian. Laboratorium kalibrasi yang dapat menjamin bahwa alat atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia sudah sesuai dengan persyaratan teknis. Sebagai Center of Excellence, BBPPT yang sekarang dikenal sebagai Indonesia Digital Test House akan terus berinovasi dengan mengedepankan kepercayaan dan jaminan mutu, menguji untuk melindungi negeri menuju kemandirian digital Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para menteri, kepala staf kepresidenan, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Depok, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Dalam 1 bulan terakhir, saya dikunjungi 2 CEO dari perusahaan teknologi global, yaitu Bapak Tim Cook dari Apple, kemudian Bapak Satya Nadella dari Microsoft. Dari 2 kunjungan itu, saya menekankan terus, ini saya tekankan terus hal yang sama, bahwa kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen.
Dan kita juga harus hati-hati dan waspada terhadap produksi perangkat digital yang berkembang begitu sangat pesatnya. Teknologinya berkembang dan berubah sangat cepat. Setiap hari pasti ada perangkat teknologi baru yang merubah cara-cara kita bekerja, yang menawarkan kemudahan-kemudahan, yang menawarkan kecepatan dan yang menawarkan efisiensi. Tapi sayangnya, perangkat teknologi dan alat komunikasi yang kita pakai masih didominasi barang-barang impor. Dan nilai defisit perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar US dollar. Lebih dari 30 triliun rupiah. Impor juga masih mendominasi di permohonan uji perangkat. Ini data yang saya peroleh, yang dari RRT itu ada 3.046 perangkat. Sedangkan yang dari Indonesia hanya 632 perangkat. Sangat jauh sekali. Dan memperoleh laporan bahwa misalnya untuk perangkat dari Apple, dari 320 supplier perangkat Apple di dunia, supplier dari Indonesia yang ke sana itu hanya 2. Hanya 2 supplier. Sedangkan supplier dari Filipina ada 17. Dari Malaysia 19 supplier. Dari Thailand 24 supplier. Dari Vietnam 72 supplier. Padahal kalau di ASEAN GDP kita itu paling besar. 46% GDP ASEAN itu ada di Indonesia. Tapi untuk supplier kita tadi hanya 2. Kenapa kita diem? Kenapa Bapak Ibu diem semuanya? Kaget. Memprihatinkan. Tapi inilah pekerjaan besar yang harus kita kejar. Negara lain bisa dapat puluhan, kita hanya dapatnya menjadi pengguna teknologi saja. Kita tidak ingin menjadi pasarnya mereka. Kita ingin menjadi pemain kunci dalam rantai pasok teknologi global. Dan tentu saja ini harus ada keberanian, harus ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, dan saya bersyukur sekarang kita memiliki Indonesia Digital Test House, pusat pengujian perangkat yang berstandar internasional, yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Kominfo, terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan. Saya tadi sudah mutar ke semua ruangan, memang perangkatnya super modern, sangat bagus. Karena memang untuk membangun ini, anggaran yang digunakan hampir 1 triliun, kurang dikit. 900, saya tadi tanya habis berapa ini? 980 miliar rupiah. Jadi kalau peralatannya super canggih seperti itu ya nggak kaget, karena anggarannya gede. Dan saya tahu pengujian perangkat ini memiliki peran yang sangat krusial. Seluruh perangkat digital diuji di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kominfo bahwa laptop, HP, Bluetooth,
access point, televisi digital, handy-talkie, radar, semuanya diuji di balai ini. Sebelum dipasarkan, diuji di sini untuk memastikan standar keamanan, memastikan standar kesehatan, dan standar untuk keselamatan masyarakat pengguna perangkat-perangkat digital ini dapat terpenuhi. Saya mengharapkan IDTH ini tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi, tidak boleh berhenti sekedar pengadaan alat dan teknologi saja, tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi, memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi. Oleh karena itu saya minta Kemenkominfo untuk terus mendorong IDTH menjadi pusat R&D, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng startup, serta kalangan UMKM, mendorong riset dan paten, mendukung pengembangan, pengujian, dan sertifikasi produk-produk lokal agar produk perangkat digital dalam negeri mampu bersaing. Inilah yang kita cita-citakan bersama-sama, digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri, dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Digital Task House saya resmikan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, persilahkan. Hadirin sekalian, boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian, Indonesia Digital Task House telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peresmian Indonesia Digital Task House Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara peresmian ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momen ini dapat Engkau jadikan sebagai pintu jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas berdirinya gedung laboratorium Indonesia Digital Task House, sehingga tugas amanah yang Engkau berikan kepada kami dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi Indonesia Digital 2045. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berfikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat
memberikan pelayanan sesuai dengan moto yang kami miliki, yakni ASN berakhlak. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian acara peresmian Indonesia Digital Test House pada pagi hari ini telah selesai